Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syirot Binar Nurani dari kelas 5B PR. Pada video kali ini Binar bakal ngejelasin materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Nah, yang pertama itu ada pengertian budaya itu sendiri. Jadi, budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada kondisi tanah Jawa sebelum Islam itu masuk. Nah, sebelum Islam masuk, mayoritas penduduk yang ada di tanah Jawa itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi mereka itu masih mengikuti aliran animisme dan dinamisme. Yang selanjutnya ada hubungan Islam dan budaya. Jadi ada 3 pandangan antara agama dan kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada agama itu disebut sebagai sumber kebudayaan. Yang kedua itu ada agama dan kebudayaan itu tidak ada hubungan. Jadi mereka itu merupakan sesuatu yang berbeda. Oke, kita lanjut pada materi kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Islam sendiri datang di tanah Jawa itu seperti melu banyu mili, artinya mengikuti alur tetapi tetap dengan prinsip. Islam datang ke tanah Jawa itu bisa berbaur atau bisa melakukan akulturasi kebudayaan. Dari sana muncul ritual-ritual yang berkaitan antara Islam dan Jawa dengan ditandai oleh 3 hal besar, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Selanjutnya ada universalisme kebudayaan Islam. Universalisme kebudayaan sendiri berarti adanya kemauan untuk membuka diri dengan berbagai kebudayaan global di dunia. Selanjutnya ada pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam itu tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang bersifat normatif, berasal dari Tuhan, dan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Selanjutnya ada santri, priai, dan abangan. Nah, santri sendiri itu adalah orang yang selalu mengamalkan Islam, sedangkan priai itu adalah orang-orang yang cukup berpengaruh. Terakhir, abangan itu adalah orang yang secara administratif Islam tetapi tidak menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya adalah dakwah Wali Songo. Dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu dilakukan secara bertahap. Nah, dakwah yang dibawakan Wali Songo itu menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dakwahnya itu dilakukan melalui kebudayaan seperti gamelan dan wayang. Selanjutnya ada kejawen. Kejawen itu sendiri adalah gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik, dan di dalamnya itu ada etika, adat, istiadat, tradisi, hingga membentuk paham Javaisme. Lalu yang terakhir ada Islam dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme itu adalah 2 hal yang saling berdekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan melalui jalur peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan. Selanjutnya ada Islam dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme adalah 2 hal yang saling berdekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan melalui jalur peperangan, melainkan melalui jalur perkawinan, pendidikan, dan perdagangan. Mengapa demikian? Karena Islam itu adalah agama cinta yang dimana bisa dimaksudkan sebagai kebaikan, cinta sesama, bukan agama yang penuh dengan kekerasan. Beberapa contoh yang banyak kita ketahui seperti konsep atau strategi dakwah dari Wali Songo yang menggunakan tasawuf sebagai metode penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dari situlah dapat diterima dengan ikhlas dan tanpa paksaan, karena sejatinya manusia yang mereka cari adalah kesejatian, di mana kesejatian adalah dalam. Mungkin cukup itu dulu materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.